Lalu saling bertanya mereka, udah berapa lama ya kita di sini? Hingga akhirnya kesepakatannya mereka tunjuk salah seorang bawa uang perak supaya nyari makanan. Dan jangan sampai ketahuan, mendek-mendek waliyatalatov. Dan jangan sampai cerita ke siapa-siapa. Sebab kalau sampai ketahuan, nanti bakal ditimpukin, dirajam. Dan kita bisa dipaksa kembali lagi ke agama kita. Hingga akhirnya yang beli makanan tuh ayah bunda ngelihat bingung, pemandangan udah berubah, bangunan-bangunan udah banyak yang baru, kayak kalau orang udah lama nggak ke Jakarta, nah ngeliatin lah banyak banget nih jalan tol, ada MRT, ada LRT, bingung. Dulu tahun 80-an pernah ke Jakarta, nah di tahun 2024 ke sini lagi bingung, berubah semuanya. Nah kalau 10 tahun nggak pernah datang ke satu tempat dan pembangunannya begitu pesat, buat bingung, apalagi 309 tahun. Hingga akhirnya belanja itu, pakai uang perak, mau beli makanan. Kata pedagangnya, uang apaan nih? Ini uang, lah ini uang katanya. Ini mah bukan uang zaman sekarang. Dilihat, lah ini kok. Ah, hingga akhirnya ngerasa aneh, ya dia pergi, takut ketahuan. Dan pedagangnya manggil tentara, lalu kemudian ada kejadian aneh. Lalu kemudian sampai ke telinganya raja. Kata raja yang sekarang enggak raja yang zolim lagi, bukan raja yang musyrik kepada Allah, tapi rajanya yang taat, rajanya sudah adil, rajanya soleh. Lalu kemudian, ayo kita cari. Nah, dicari, dan begitu sampai di goa menjumpai mereka, dan rupanya sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka 7 orang ini bersama anjingnya sudah wafat. Allah wafatkan. Wa kadzalika atharna alaihim. Nah itu kami tunjukkan kisah Ashabul Kahfi ini kepada generasi-generasi berikutnya. Liya'lamu, agar orang-orang tuh ngerti, orang-orang paham anna wa'dallah haq. Janji Allah tuh nggak ada yang mungkar, nggak ada yang mungkir. Semuanya tepat. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Dan hari berbangkit itu nggak ada keraguan. Orang yang tidur selama 300-an tahun dibangkitin, dibangunin sama Allah gampang. Sama juga nanti begitu gampangnya orang semuanya udah mati, kan dibangunin, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Idh yatanaza'una bainahum amrahum faqulu ibnu alaihim bunyana. Lalu mereka ngelihat kejadian ini langsung. Mereka diskusi, mereka debat. Mereka bilang, ini harus dibikin prasasti. Buatin. Supaya kita semuanya, nanti anak keturunan kita bisa tahu kisah ini. Rabbuhum a'lamu bihim. Dan Allah lebih ngerti tentang Ashabul Kahfi ini. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Lalu akhirnya bukan prasasti. Kita akan bikinkan masjid, rumah ibadah untuk mengenang. Jadi, nah ini gampang bagi Allah Subhanahu wa taala membangunkan orang yang tertidur. Dan ada orang yang nggak dibangunin sama Allah kalau lagi tidur. Lagi ngedengerin kajian online aja, matanya pada merem, ngantuk. Biarin, nggak dibangunin sama Allah itu. Nah, ini pada senyum-senyum nih. Usbop aja ngantuk banget nih. Berat ini mata. Jadi ada yang dimudahkan sama Allah. Ada yang nggak dipilih sama Allah. Dan kalau orang yang dipanggil lagi tidur bisa nyaut, misalnya, bu, bangun, bangun, kata suaminya. Ayah, bangun, bangun. Suara lembut aja bisa bangun. Aneh kalau ada suara kenceng, azan, udah teriak-teriak,
terus pakai speaker lagi, nggak kedengeran. Itu aneh. Jadi ini adalah orang yang, kata Rasulullah SAW, orang tersebut telinganya dikencingi oleh setan. Soalnya sampai nggak kedengeran suara azan. Nah, kalau nggak percaya, itu jadi PR pertama buat ayah bunda. Orang yang ketiduran, nggak dengar azan, kesiangan bangun, telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini janji Allah benar. Nggak ada yang lebih menepati janji dibanding Allah. Waman awfa bi ahdihi min Allah. Surat 9 ayat 111 PR nomor 2. Allah nantang. Memang siapa yang lebih hebat dalam menepati janji dibanding Allah. Jadi Allah maha menepati janji. Anna wa'adallah haq. Janji Allah itu pasti benar. Maka ayah bunda, PR lagi buat ayah bunda. Cari janji-janji Allah dalam Al-Quran. Apa aja janji Allah? Janji Allah buat orang bertakwa apa? Janji Allah buat orang kafir apa? Janji Allah. Nah, kalau ayah bunda tahu janji-janji Allah, enak tuh nagihnya. Misal, lagi bokeh, maka setiap satu dibayar 10 sama Allah. Sedekah minimal. Maka udah, tagih aja janji Allah. Nih Allah, saya sedekah. Saya butuh uang segini. Maka ntar dipenuhin sama Allah. Emangnya siapa yang lebih hebat menepati janji sama Allah? Kalau lebih mantap lagi keyakinannya, surat 2, 261. Satu dibayar 700 sama Allah. Sedekah 1 juta, ayah andung, ntar dikasih THR sama Allah 700 juta. Oh iya, mantap nggak tuh ayah andung? Cocok kira-kira. Masuk Pak Eko. Nah, jadi tagih itu janji-janji Allah. Ini exact, tepat. Kalau tahu ilmunya, nah kumpulin sama ayah bunda. Janji-janji Allah itu apa aja. Nanti tinggal tagih. Nanti di hari kiamat, Allah bakal nanya sama kita, hambaku, adakah di antara doa-doa yang kau panjatkan padaku sudah aku penuhi? Lalu kemudian kita ingat, kita sebut, banyak ya Allah, doa-doaku sudah, yang ini, ini, sudah kau penuhi. Adakah di antara doamu dulu ketika di dunia yang belum aku ijabah? Lalu kita ingat, ada ya Allah, yang ini, doa-doaku belum engkau ijabah. Lalu kemudian Allah bilang, ini adalah hari di mana aku penuhi janji. Maka aku akan bayar, kata Allah. Satu ijabah doa, baru satu doa ditunjukin. Nih, begitu dikasih, langsung gemeter netes air mata kita. Saking hebatnya Allah penuhi janji itu. Baru satu doa nih, doa yang diijabah sama Allah. Dan sang hamba ngomong gini, ya Allah, kalau tahu indahnya ijabah doa, di akhirat saya berharap nggak ada doaku yang kau ijabah di dunia. Karena dahsyatnya itu. Cari itu ya, ayah bunda, hadisnya indah itu. Jadi janji Allah itu pasti. Wa anna sa'ata la riba fiha, hari kiamat juga nggak ada keraguan. Jadi pasti terjadi. Seperti kita ini pasti mati. Nanti insya Allah kita pasti dibangkitkan. Qiyamah dari kata qoma yaqumu qiyaman. Jadi hari bangun, semua kita bakal bangun, dibangkitkan. Tidak ada keraguan. Orang yang tidur dibangunin sama Allah gampang, meskipun ratusan tahun. Dan apalagi nanti begitu mati. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Begitu sangkakala yang kedua ditiupkan, maka manusia yang mati bangun dari kuburnya dan seluruhnya serta merta datang menghadap kepada Allah. Mereka semua bilang, celaka kami, siapakah yang bangunkan kami dari tidur?
Hadza mawa'ada rahman, inilah janji yang Allah pernah sampaikan. Dan wasadaqal mursalun, dan benar yang disampaikan oleh para rasul. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Semua kita bakal bangun, datang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah orang-orang, mereka bilang keren nih kalau kita bikin prasasti kejadian ini. Hingga akhirnya lihat ya, Al-Quran itu meskipun banyak kisah di dalamnya, tapi dia bukan buku sejarah. Dikasih tahu detail sama Allah Subhanahu wa taala, tapi asiknya tempatnya nggak dikasih tahu. Jadi Ar-Roqim itu pegunungan di sebelah mana, banyak yang klaim. Bahkan versinya ada 30-an versi. Yang paling kuat ada 4 versi. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Yordan, ada yang mengatakan di Syria, ada yang mengatakan di mana-mana. Nah, jadi nggak penting. Dan mereka bikin masjid untuk mengenangnya. Dan kuburan 7 pemuda ditambah dengan anjingnya dibuatkan. Nah, itu supaya mengenang, jadi prasasti untuk generasi-generasi berikutnya. Dan nggak menarik bagi Allah untuk menceritakan di mana lokasinya. Seperti besok, ayat 22, mudah-mudahan panjang umur kita. Nah, ini besok insya Allah adalah ayat terakhir dari Ramadan yang kita pelajari. Nah, nanti sampai jumlahnya nggak penting bagi Allah. 3 kah? 4 sama anjingnya? 5 kah? 6 dengan anjingnya? 7 kah? 8 dengan anjingnya? Jumlahnya nggak penting. Dan sama, jumlahnya nggak penting, lokasinya nggak penting, dan nama-nama mereka juga nggak penting. Tapi yang penting adalah, nih lihat, bagi Allah amat mudah menghidupkan, membangkitkan orang yang tidur lama. Sebagaimana amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan kita semuanya dari kubur. Ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya dalam semua aktivitas kita, ayah bunda. Dalam bangun kita, dalam tidur kita, dalam berdiri kita, dalam sujud kita, dalam aktivitas kita, dalam diam kita, dalam sepi kita, dalam ramai kita, dalam bahagia kita, dalam duka kita. Kalau Allah bersama kita, semuanya jadi nikmat, jadi gampang. Meski belum turun THR, tapi Allah nggak sama kita, itu nggak enak. Lebih enak THR udah turun, Allah ada sama kita, itu enak. Cocok kira-kira. Semoga ayah bunda semuanya sehat-sehat walafiat. Nah, besok kita insya Allah ketemu di ayat 22. Jazakumullah ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.